fast, but I can do anywhere. Halo Sobat Motocamp. Jadi ini konten terbaru dari kita ya. Kita ini konten ngobsan jar ya. Ngobrol, ngopi santai. Nah, ini temanya ini kita bukan camping kayak biasa, tapi kita sekarang lagi di bumi perkemahan di Putuk Panggang Welet ya, di Pacet. Ngobsan ini kita kontennya cuma ya kayak ngobrol, bahas-bahas tentang motor, wisata, macam-macam lah tentang dunia perkempingan inilah. Dan kebetulan untuk pembahasan yang pertama kita di konten pertama kita ini, kita mau bahas motornya Fajar di belakang kita ini. Nanti kita coba tanyakan ke Fajar itu modifikasi apa aja sih yang sudah dilakukan sama Fajar ini, dan apakah ada perubahan di sektor mesin. Ya sebenarnya saya sudah tahu, coba biar kalian tahu ya. Kita tanya-tanya ke Fajar dulu ya, dari bawah sampai atas. Oke, kita tanya dari kaki dari atas ke bawah, samping ke kanan, kanan ke kiri, utara ke selatan. Ya, sama kita ya, kita campur ya, kita ngomongnya mungkin kalau nanti ada campuran antara Jawa sama Indonesia, mohon maaf ya, karena kita kebiasaan emang Jawa Timuran, mohon dimaklumi ya gitu ya. Kita pertanyaan pertama aja ya, dari kaki-kakinya dia, kaki kanan sama kaki kirinya gimana? Kan depannya belakang, Pak. Oh yes. Iki ono rubahan enggak dengan kaki-kakimu iki? Ya kalau dimensi ban itu yang depan tuh masih ukuran standar ya. Kalau yang belakang ini saya lebih agak besar dari standarnya. Ini ukuran 130. Ini standarnya berapa ya sebenarnya, Jar ya? Kalau standarnya motor ini UCB ini 100/70 kalau nggak salah itu. 100/70. Iya, kan terlalu kecil. Nggak cocok buat jalan jauh. Itu sih kalau dari kaki-kaki. Kalau dari velgnya sendiri masih ori ya, original. Ori Tuh. kaki ini depan ori ya, ukuran ori ya, ukuran standar original dari pabrik. Memang sengaja kecil karena kalau di jalan kayak gravel, jalan nggak enak lah itu lebih lincah gitu loh. Kalau depan agak dikecilin gitu sih. Oke, banku tadi perubahan di belakang. Sekok Kalau sekok sendiri masih ori ini ya, original ya, masih bawaan pabrik. iklan. Terus iki yang terlihat iki jelas. Nah ini kena virus cacar, Pak. Iki pakai Tiger yo. Ya pakai Tiger ori. Terus dibedel ya. Ya. Dibedel. Dibedel itu ibaratnya dibobok. Kalau dibedel istilahnya. Di lubangnya kok dibesarkan. Itu. Oke. Jadi suaranya lebih ngebas, tapi nggak terlalu bising sih. Kalau gitu nggak dibobok jadi suaranya aku gitu
Kalau di bawah aku gitu. Apa gitu? Itu udah standar. Oh iya. Karena di bobok. Oh, lagi ada ya. Oke. Oke, wes. Terus skok. Skok tadi Anu kan iki kelihatan iki nek ditinggino pisan lah. Oh iya, lupa. Pentinggine Skoknya berapa senti iki? Skoknya udah ditinggiin karena mengikuti postur ya. Karena yang belakang sendiri udah pakai peninggi sini U biasanya anak-anak itu. Gak pengen nyoba ngono nggih peninggi T ngono kan U. Kan enggak ada, Pak. Atau peninggi A ngono. Kan sekali anak BC. Bentuknya U. Ya anak-anak biasanya bilangnya U itu. Yang modelnya gini biasanya itu. Dan lebih kenapa pakai peninggi U karena lebih aman sih iya, menurut saya. Menurutku sih aman karena tipe peninggi cokok belakang sendiri itu sebenarnya setauku ada dua ya, yang di proling itu sama peninggi U itu yang di atas masangnya, kalau yang proling itu di bawah. Dan pengalaman dari teman-teman rata-rata itu yang awet itu pasti yang pakai U yang di atas ya teman-teman. Kalau proling itu rawan biasanya. Iya, lawan di laker. Kadang kalau bahannya jelek, prolingnya ini bisa patah. Benar. Kan bahaya sekali kalau di perjalanan jauh kan. Gitu. Kebanyakan sih gitu, tapi ya tergantung kualitas lah ntar. Yang bikin kan beda-beda orangnya. Iya. Terus iki depan iki Mang berapa senti? Oh iya, skok ya. Cukup Tadi depan skok itu pakai peninggi 10 cm. 10 cm. Enggak tinggi-tinggi banget lah. Kan biasanya ada yang pakai 15. Ya 15 yang paling mentok sih. Gak pengen nyoba misalnya ditinggino coba lah 1 meter ngono, 1 meter. Jangan dong, kan yang listrik. Kan asik. Tadi ngene iki diri. Iki depan iki selebor, pakai selebor ninja iki ya kelihatan iki ninja. Ini ya. Terus visor. Visor sih pakai anu ya. Custom punya NMAX. Tapi polos, jarang yang polos. Susah nyarinya. Itu. Kalian alunnya polos-polos itu. Apa nih yang polos? Kan biasanya kan kalau visor itu kan ada tulisan di depan itu NMAX gitu biasanya. Ada logonya gini. Nah, kalau yang ini enggak ada. Oh, enggak ono ya. Benar. Oh iya polos gitu. Iya biasanya setauku emang kebanyakan visor NMAX itu ada tulisan NMAX-nya gitu. Depannya kan biasanya. Karena Fajar suka yang polos-polos. Nah, akhirnya Fajar milih ini. Dan kenapa yang bening? Wow. Dan kenapa yang bening ya karena balik lagi kalau perjalanan malam atau jarak pandang kita ke depan itu biar lebih lebih terlihat lah. Kalau daripada kan biasanya ada yang pakai yang hitam, ini aja ya aku potong biar kelihatan. Kita mulai berapa senti ya cara kira-kira ya? Ya 35 lah, 30-an lah. Meter. Senti dong. Ya meter. Gak pengen nyoba ini full ya. Jangan nanti terbang. Turut gini kan. Kan asik kan ya. Coba iki anti peluru ya. Lah ketika ono perang ya. Terus maju ya. Kita kan kuat iki. Aman. Oh iya, benteng ya. Terus sampai ke helm level 3. Anda mulai bercanda. Oke, aku mau dari terus racer. Wah, iki lo racer. Iki racer ini antik ya Wajar. Soalnya racer itu racer. Tumpuk lagi racer. Ntar gambarnya ada, tak ambil. Iki racer iki loro ya Jar, 2 ya. Ada 2. KLX. Ya, yang bawah pakai punya KLX BF. Nah, yang satunya bawaannya setir. Jadi beli setir dapat yang variasi ku ya. Yang model variasi. Setir. Oke. Lah lampu. Iki yang menarik ini daripada Fajar ini lampunya. Dia sudah pakai Proji VRZ ya. Ya, VRZ.
Ya nyicil dulu lah Mas, beli lampunya dulu. Siapa tahu besok bisa beli mobilnya ya. Mantep itu sebenarnya itu. Suatu harapan yang fantastis. Pertama beli lampu, kedua ntar beli tutup pentil mungkin ya. Tutup pentil. Ya kalau projinya sendiri sih pakai ya LED. Itu kalau untuk masalah mereknya apa? Philips, Osram, nggak tahu. Ekonomat, bawaan pabrik kalau nggak salah. copotan mobil. Sebenarnya copotan mobil. Jadi kalau menurut saya Proji memang kalau untuk motor ya memang LED ya paling awet juga, dan untuk konsumsi listriknya nggak terlalu besar. Kalau HID atau bohlam itu biasanya itu lebih besar daya listriknya. Mantap. Gue sektor sini ke pengiriman masih standar dia. Stang pakai fastback. 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 Fatbar, model fatbar gitu teman-teman. Terus variasi di stang, charger. Variasi di stang ada untuk pengecasan baterai, untuk pengecasan HP, action cam juga bisa. Ya pokoknya USB ya. USB lah. USB pastinya. Semua USB bisa. Sama itu. Jadi kalau touring kemana, camping kemana, jalan kemana wis nggak bingung karena ada charger itu tadi. Gitu. Keren itu. Coba. Dan juga ada voltase meter, jadi kita tahu tinggal berapa, tinggal misalnya kan standarnya kan 12 ya kalau nggak salah. Kalau mesin mati ya, kalau hidup kan 14 berapa gitu kan. Nah itu, kita tahu nanti tinggal segini berarti kita harus gantian lah antara lampu kan juga besar ya, lampu Proji itu masuk itu. Oke, apa namanya itu? Saklar roket itu ya. Hah? Roket. Tombol roket itu ya. Enggak gitu. Saklar lampu ya. Saklar lampu Proji ya. Jadi bisa dimatikan, dinyalakan. Tambahan holder HP ya. Iya, tapi buntung. Udah, segala tambahan mana lagi? Handguard ya tambahannya. Fungsinya itu ya kalau saya sih ya, kalau jatuh itu kan tangannya nggak langsung kena benar. kontak, langsung kena jalan apa tanah gini kan enggak, jadi terlindungi. Fungsinya itu sih kalau handguard itu, bukan cuman gaya-gayaan aja, enggak, cuma ada fungsinya gitu. Terus pemane ki emang depan wes ya berarti. Karena iki yang paling menonjol sebenarnya iki. Menonjol. Apanya yang menonjol? Oke. Panier ya iki ya. Iki panier, tulisannya Black Rhino. Kapasitasnya jarang, aku kurang paham soalnya panier gak begitu paham. Kapasitasnya berapa liter aku kurang paham. Iya, kalau panier sendiri tuh 27 ya kalau ini ya. Kalau yang panier ini pada hitam, tapi versi yang lama. Versi pertama ini. Apa? Kedua kan. Yang kedua itu yang pertama itu sistem kunciannya yang beda. Cuman sama sih. Cuman dari sistem kunciannya tok yang beda. Itu. 27 kanan kiri 27 total 54. Belum isi. Mantep iki, Cak. Mantep. Kan touring, Cak. Kanan es krim, kiri nasi. Kenapa jadi es krim? Tuh.
top boxnya itu apa Kappa K39 jar ya. Ya, Kappa K39. Kapasitas 39 liter ya. Kalau Kappa K39 itu teman-teman. Apalagi jar? Ono itu saya modifan. Wah, sebelah sana ntar kita ambil gambarnya. Itu ada kayak semacam toolkit ya, box toolkit ya. Gitu ya. Nah, itu perlu sih ini kalau ini buat sendiri ya kalau Buatan toolkit. kita handmade. Karena di samping itu buat kalau jalan jauh, balik lagi kan kalau trouble bisa menyelesaikan sendiri lah, bawa kunci sendiri, bawa serep sendiri, misalnya laker kayak kemarin itu laker kan Kue itu ya, bawa makanan ringan lah. laker itu pak. Laker ini roda apa ini namanya, ya laker lah pokoknya. Itu bawa cadangan kayak kabel kopling itu bawa cadangan dimasukkan situ, jadi enak kalau masuk. Mulai sekalian itu kan siapa tahu kan montirnya sekalian dimasuk no sana jar. Nah, perlengkapan ini siap, montirnya siap. Ya montirnya kita sendiri. Itu. Mungkin kan ada montir dari wadidaw. Aha. Oke, modifmu wis gue ya jar. Coba gue ya modifmu ya. Cukup itu sih. Enggak ya. Dulu terlalu ekstrim lah. Dulu Fajar ini sebenarnya pernah pakai tubular jar ya. Ya pernah. Tubular karena crash akhirnya dicopot sama si Fajar ini kan. Ya saya cukup tahu ya karena sering banget keluar sama Fajar ini kan. Kita sering ngecamp konten bareng kan. Jadi ya paham seluk-beluknya sebenarnya. Karena ini konten baru dari kita ya, kita ingin berbagi. Sharing lah kita tentang kendaraan kita ini. Ya sedikit berbagi ilmu lah untuk fungsi-fungsinya kendaraan sendiri, bukan cuman gaya-gaya doang. Ya kita modif ini ya karena untuk fungsi gitu loh, bukan untuk yang aneh-aneh gitu juga. Karena saya sendiri kan ya juga camping, bawaannya banyak juga. Ya harus harus masang kayak gini nih fungsi-fungsi. Itu tadi modifikasi yang terlihat di motornya di Fajar ya. Sekarang kita tanya mesinnya. Ini Fajar ini udah pernah turun mesin, jadi pasti ada perubahan lah yang kita tanyain dulu. Untuk spek mesinnya piye jar? Ya kalau spek mesin sih udah pernah turun 2 kali mesin. Kalau masalah mesin ya karena tahu sendiri kan beban motor ini sangat berat dan yang dilewati kan sangat naik turun gunung kan pasti berat. Lama kelamaan kan yo aus dalamnya, entah itu kruk asin entah shakernya. Nah kalau yang pertama itu pernah ganti kruk as 1 set itu sama stang shaker sama shaker. Dulu pernah nggak berjalan lama itu, cuman setahun aja. Tahun ya, aku ngerti. Udah jebol lagi. Tambah nggak bisa jalan. Yang terakhir itu langsung mati. Itu sih. Akhirnya itu cuman perubahan stang shaker sama shakernya aja. Shakernya oversize berapa itu? Kalau yang pertama itu 50 katanya. Akhirnya kena lagi. Jadi di counter lagi jadi berapa itu? Jadi 100 oversize 100. Berapa ya? 100 lebih kan. Katanya montirnya 100 lebih. Mungkin ya 125 lah mungkin. Ya aku kurang paham sih kayak itu, ntar ya mau dikoreksi lah teman-teman. Yang pastinya udah 2 kali di counter punyanya Fajar ini bloknya itu. Mesin lain-lain standar ya berarti ya. Masalah bel ya masih standar ya. Oke. Iki luput iki. Push tab udah ganti. Push tab ya. Ala trail. Kalau push tab sendiri kenapa pakai bergigi, karena ya kalau jalanan lumpur kan licin. Nah, pasti kan jatuh kan pasti butuh grip kan di sini. Ya, benar. Nah, cocoknya pakai KRLX ini. Masang gini. Itu sih. Berapa tahun iki, Cer? Ada iki mau pakai iki.
Kalau untuk umur sepeda mulai 2014 2014 sekarang 2021 21 7 tahun. iya 7 tahun. Keren 7 tahun seneng buat rabasan beban berat. Iki sekalian ngeliatnya harus kelihatan beban berat itu. Paniernya sendiri dalam keadaan kosong itu sudah berapa kilo. Belum beban saya Beban wajar yang 95. iku kalah. Aku bingung sampai mau ngomong apa. Ya aku wis paham soalnya wis ngerti iki ngerti kelemahane, ngerti kelebihane iku aku ngerti soalnya emang sering lah kita keluar bareng kan. Terus iki ya sekalian kita buka-bukaan selama 7 tahun iki kelemahannya apa sih Jar? Kendalamu selama 7 tahun pemakaian motor iki. Kelemahan yo kalau pakai motor OCB ya, ini khusus OCB itu beda sama New. Kalau New itu lebih responsif. Kalau ini tuh apa ya, mainnya momentum, jadi kira-kira nggak bisa langsung di spontan, nggak bisa, harus giring gitu. Tapi jarak jauh sih cocok pakai ini karena panjang nafasnya. Iya benar Gitu dari sih. pacar. Sepeda aku kan sendiri kan UCB ya teman-teman ya. Jadi emang perbandingan itu jelas ya. Ketika ditarikan bawah, sepedaku itu menang di tarikan awal. Tapi ketika ditarikan atas, pasti sepeda Fajar yang menang. Jadi istilah itu ketembak. Terus ketembak terus gak diterima nembaknya. Beringas ngopsan ngobrol ngopi santai mimik sik Jar anggap aja iki kopi Padahal es teh. Apa lagi ya kelemahannya apa Jar? kelemahannya ya tadi Iya balik tadi lagi. gimana ya kurang responsif. kurang responsif itu ya. Lain-lainnya wes oke. Beres berarti sana itu. Untuk gear iya lupa Ya gearmu kurang gear kalau untuk depan pakai 14 dari Triple S. Kalau yang belakang sama juga pakai Triple S tapi ukuran 47 kalau nggak salah. Standarnya berapa sih Jar? Apa? Gear Oh, OCB standarnya itu? OCB itu 15 Empat 45. Iya, 15 45. Oh, berarti kayak CBR. Iya. Yang K45. Bukan. CBR yang tahunku iki cari yang bodoh lah tapi kayak tahun sepedaku lah itu. Kapan-kapan bisa lah coba di aku nge-review sepedaku ya, tapi sepedaku standar sih sekarang posisi ini. Tapi ada sedikit masih ada rubahan bekas yang dulu itu masih ada. Ya, kapan-kapan kita review. Rantai. Kalau rantai udah ganti ya, dua sesi kan. Jadi gearnya itu belum pernah ganti. Seta, selama 7 tahun iki. Loh enggak, maksudnya selama apa ya? Enggak 7 tahun. Enggak, perbandingannya aku sedikit paham ya masalah rantai ya. Jadi dua kali ganti rantai, baru 1 kali ganti gear depan belakang. Iya gitu. Lah kalau sekarang ini pakai DID. BID. Bracket box ya, merek apa itu? Pakai top bracket. Iya. Top bracket pakai apa sih variasian itu loh kan banyak tuh di toko-toko variasi. Kalau yang setnya itu custom sendiri. Jadi custom di tukang kelas gitu. Jadi ke top bracket, ke panier, ke set bracket itu paten yang ke set. Yang ke top itu bautan. Pakai baut. Itu. Cukup mungkin aja bisa reviewnya gitu. Ngobrol tentang sepeda Fajar kali ini. Karena ya gini keadaannya, kita
motocamp ya aku biasanya pakai motorku itu kayak gitu. Fajar ya ini dengan 1001 ceritanya dia bareng motornya ini gitu loh. Motor 7 tahun pemakaian dan sampai sekarang masih bisa berjalan buat touring, terabas kemana-mana sebenarnya. Injeksi Ya, lebih, pastinya injeksi. lebih rumit kalau injeksi. Kalau karbo enak malah, perawatannya nggak terlalu mahal, beli spare partnya nggak terlalu Ya. mahal. Nah kalau injeksi pusing. Minum obat. Tapi enaknya injeksi kan irit. Kalau Ya, kita buat touring itu benar. menang iritnya dia itu kondisi kayak Yang penting kita jalan stabil gitu. irit. Oke, Jar, ketinggalan. Standar samping. Standar samping ya cuman ya, ditinggikan aja sih. ditambah besi di bawahnya gitu. Standar tengahnya pun juga sama karena itu efek dari peninggi depan belakangnya. Jadi kan otomatis astaga apa itu? Penuh mau bocor. Permata. Wow, dapat hadiah. Ngobrol apa bang? Ya segitulah pokoknya intinya. Jika kalian suka sama video kita kali ini, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, di like juga, di komen. Mau komen apa aja terserah, mau kritik, komen, saran silakan. Malah kami Terus tunggu. dikirim kantor pos. Oh nggak perlu ya? Gak perlu Jar. Kan biasanya kritik saran. Sekarang ku zamannya ku gawe Ismail kan cukup gitu loh. Ngapain kantor pos? Oh begitu. Ismail udah DM kan, DM boleh juga. Iya. DM itu apa sih cara sini Jar? Direct message. Apa? Direct. Nah, iya, aku juga ngerti asal ngomong aja kan aku gitu. Nah, direct Ayo, direct apa? message. Pijet lah message. Alah, oke lah. Jadi, cukup sekian video kita kali ini ya. Semoga cukup bermanfaat bagi kalian. Sama dengan adanya konten terbaru dari kita. Jika kalian suka, kita akan melanjutkan video konten kita yang seperti ini. Terima kasih atas supportnya teman-teman selama ini yang setia selalu menyupport video channel kita ini ya, terutama channel Motocamp ID. Akhir kata, wis tak durung enak. Wis iki. Yakin? Yakin dong, kan sudah tadi Oh ya wis ya kita nek. semua. Oke. Salam Motocampers. Ya apa ya nek? Alah sembola.